lihat dirimu, kau adalah noda bagi nama keluarga kita. Setidaknya kau punya sedikit kesopanan dengan menyewa pakaian bermerek agar tidak mempermalukan adikmu di pernikahan termegah tahun ini. Suara ibuku membelah gumaman elegan di aula utama. Kata-katanya bukan bisikan lirih, melainkan anak panah beracun yang dilepaskan dengan presisi seseorang yang telah bertahun-tahun berlatih menghina. Di sekeliling kami, keluarga-keluarga terkaya dari Jakarta dan Surabaya, nama-nama keluarga terpandang, pewaris bank, dan pemilik perusahaan konstruksi berpura-pura tidak mendengar, meskipun keheningan yang tiba-tiba di meja-meja terdekat mengkhianati rasa penasaran mereka. Ibuku merebut amplop coklat dari tanganku dengan ekspresi jijik. Kertas yang kasar dan biasa itu tampak sangat kontras dengan gaun sutra Italia dan zamrud yang menggantung di lehernya, zamrud yang, aku tahu betul, telah digadaikan secara diam-diam selama berbulan-bulan. Dengan tawa kering yang merendahkan, dia menjatuhkan hadiah pernikahanku ke lantai. Amplop itu mendarat di samping genangan sampahnya yang tumpah, perlahan-lahan ternoda warna keemasan. Adik perempuanku, sang pengantin wanita, terbalut dalam gaun rancangan eksklusif yang harganya lebih mahal dari pendapatan sebagian besar orang Indonesia dalam satu dekade, bahkan tidak menatapku. Dia hanya memutar matanya dan membisikkan sesuatu ke telinga tunangannya tentang betapa noraknya aku. Aku hanya berdiri di sana, di tengah kemewahan yang menyesakkan itu. Aku tidak menangis, suaraku tidak bergetar. Aku bahkan tidak berkedip. Kubiarkan ejekan mereka melayang di udara dingin puncak, yang dipenuhi aroma pinus segar dan bunga-bunga putih impor. Yang tidak diketahui oleh ibu dan adikku, yang sama sekali tidak diketahui oleh siapapun di villa mewah itu saat itu, adalah bahwa dokumen di dalam amplop yang terinjak-injak dan ternoda alkohol itu adalah akta asli dari properti tempat kami berdiri. Dan aku, si gagal dalam keluarga, si kambing hitam dengan gaun biru tua tanpa logo, adalah pemilik sah yang akan segera mengusir mereka ke jalan. Tentunya, jika kau mendengarkan ini, kau akan bertanya-tanya hal yang sama seperti yang akan ditanyakan oleh siapapun dengan sedikit akal sehat. Jika kau tahu betul mereka membencimu, bahwa mereka memandangmu rendah, dan hanya mengundangmu demi menjaga citra, mengapa kau datang, mengapa membiarkan dirimu dipermalukan seperti itu? Betapa putus asanya mencari pengakuan dari keluarga yang begitu beracun. Jawabannya adalah aku tidak datang untuk mereka. Tidak pernah sekalipun untuk mencari cinta mereka, cinta yang sudah lama kupahami tidak akan pernah ada untukku. Aku datang ke pernikahan itu karena 3 tahun sebelumnya, di sebuah kamar rumah sakit yang berbau antiseptik dan perpisahan, aku menggenggam tangan kakekku yang gemetar di ranjang kematiannya. Dialah satu-satunya yang benar-benar melihatku dengan napas terakhirnya. Dia membuatku berjanji akan melindungi warisan yang dia bangun dengan tangannya sendiri, bahwa aku tidak akan membiarkan hasil jerih payahnya seumur hidup menjadi abu karena kesembronoan putrinya. Malam itu di puncak, aku tidak datang untuk mengemis tempat di meja mereka. Aku datang untuk menagih utang. Aku datang untuk menepati janjiku, untuk memahami bagaimana kami sampai pada titik di mana secari kertas lebih berharga daripada semua kesombongan keluargaku. Jika digabungkan, kita perlu sedikit mundur. Di rumahku, selalu ada 2 dunia paralel di bawah satu atap. Adikku, Valerie, lahir untuk menjadi anak emas. Sejak kecil, ibuku memproyeksikan semua fantasi keagungan yang tidak pernah ia dapatkan dalam kehidupan nyata kepadanya. Valerie tidak pernah kekurangan apapun. Jika dia ingin les berkuda, ibuku akan memotong anggaran belanja dapur untuk membayarnya. Pada usia 18 tahun, saat aku masih menggunakan ransel pudar yang sama dari SMA, Valerie menerima kunci sebuah SUV Eropa model terbaru dengan pita merah raksasa yang terparkir di depan rumah kami di Menteng. Liburan musim panasnya diisi dengan perjalanan belanja ke Singapura atau liburan yang dibiayai penuh ke Eropa bersama teman-teman sekolah swastanya. Bagiku, ceritanya selalu sangat berbeda. Kamu yang lebih tua, kata ibuku tanpa menatap mataku sambil menandatangani cek untuk biaya kuliah Valerie di Universitas Bina Nusantara. Kamu kuat, kamu harus belajar mandiri. Valerie lebih rapuh. Dia butuh dukungan yang berbeda. Itulah alasan sempurnanya untuk melepaskan tanggung jawabnya atasku. Dan benar saja, aku belajar untuk mandiri. Aku harus mendaftar di universitas negeri. Aku ingat betul rasanya naik KRL pukul 6 pagi, berdesakan, mencium bau logam dan kelelahan kota, sambil membaca ulang catatan kuliah teknik informatikaku. Untuk membayar buku-buku kuliah, aku bekerja shift malam di sebuah call center. Aku menghabiskan 8 jam sehari menerima hinaan dari pelanggan yang marah, menelan frustrasi, sambil tahu bahwa setiap rupiah yang kudapatkan adalah sebuah batu bata untuk membangun benteng pertahananku sendiri. Kakek telah meninggalkan kami sebuah perusahaan logistik dan real estate yang kokoh. Namun, ketika beliau sakit dan tidak bisa lagi memimpin, ibuku mengambil alih.
Di depan umum, mereka tetap menjadi keluarga sempurna. Tuan rumah pesta-pesta terbaik, donatur di acara-acara amal, tetapi angka tidak pernah berbohong. Dan aku, karena profesiku, telah belajar membaca yang tersirat. Ibuku sedang menguras perusahaan, mengambil pinjaman dengan bunga mencekik, menggadaikan tanah, dan mengosongkan rekening operasional hanya untuk mempertahankan status Valerie, untuk membelikannya pakaian desainer dan membiayai gaya hidup yang akan mendekatkan mereka pada kaum elit sejati di negeri ini. Sementara mereka hidup di istana kartu yang hampir runtuh, aku membangun sebuah imperium beton di bawah tanah. Yang dilihat keluargaku, ketika mereka dengan terpaksa mengundangku ke acara makan malam keluarga adalah seorang wanita berusia 36 tahun, lajang, yang datang dengan sedan Jepang buatan 5 tahun lalu, mengenakan pakaian bersih, tetapi dari pusat perbelanjaan biasa. Mereka mengira pekerjaanku sebagai pekerja lepas di bidang IT, seperti yang kukatakan pada mereka, hanya cukup untuk membayar sewa apartemen mungil. Mereka memandangku dengan kasihan dan terkadang dengan cemoohan terang-terangan. Yang tidak mereka lihat, yang dengan cermat kusembunyikan, adalah malam-malam tanpa tidur menulis kode, rapat-rapat tertutup, dan perjalanan kilat ke pusat teknologi di Batam. Pada usia 28 tahun, aku mendirikan sebuah perusahaan keamanan siber korporat. Kami merancang arsitektur perlindungan data yang menjadi sangat penting bagi 3 bank terbesar di Asia Tenggara. Pada usia 32 tahun, sebuah dana investasi Amerika membeli 70% perusahaanku dengan harga yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh ibuku dalam mimpi terliarnya sekalipun. Dengan modal itu, aku membuka firma modal Ventura dan real estate milikku sendiri. Aku tidak membeli Ferrari. Aku tidak muncul di majalah Prestige atau di halaman sosialita Indonesia Tatler. Kekuatanku bersifat liquid, senyap, dan tak tergoyahkan. Aku mengendalikan benang-benang yang menggerakkan jutaan dolar, tetapi aku menjaga profilku tetap rendah. Aku ingin tahu terbuat dari apa mereka sebenarnya. Aku ingin melihat sejauh mana penghinaan mereka saat mereka mengira aku bukan siapa-siapa, saat mereka berpikir aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Dan kemudian undangan itu datang. Sebuah amplop tebal berwarna krem, dengan huruf emas dan pinggiran timbul. Pernikahan Valerie dengan pewaris sebuah konglomerat keuangan yang tak tersentuh, acara yang akan menobatkan ibuku sebagai ratu sosialita yang selalu ia dambakan. Lokasi yang dipilih, villa kuno milik kakekku di puncak, mahkota dari warisan keluarga. Pada hari pernikahan, langit cerah, tetapi angin bertiup dingin. Aku mengendarai sedanku melewati jalan yang berkelok-kelok, mendengarkan derak ban di atas kerikil saat aku mendekati gerbang megah. Ada obor-obor yang menyala di sepanjang jalan dan barisan mobil super mewah menunggu giliran. Saat aku menghentikan mobilku di depan teras utama, kontrasnya terasa hampir lucu. Petugas valet, seorang pemuda dengan seragam rapi, memandang mobilku yang berdebu dan kemudian padaku, ragu sejenak apakah harus memintaku masuk melalui pintu servis. Kuberikan kunci padanya dengan senyum ramah. Kuambil tas kulit hitam tanpa logo dan mengeluarkan amplop coklat itu. Saat melintasi pintu kayu besar berukir di villa itu, bau lembab kuno bercampur parfum mahal menyambutku. Semuanya dihias dengan kemewahan yang nyaris vulgar. Lampu gantung kristal bergelantungan di pepohonan, alunan biola dimainkan secara langsung, para pelayan menawarkan canape kaviar. Aku berjalan perlahan di antara para tamu, merasakan tatapan penasaran mereka. Aku tahu persis di mana mereka akan menempatkanku. Aku tahu persis ekspresi apa yang akan ditunjukkan ibuku saat melihatku masuk tanpa gaun desainer. Dan yang terpenting, aku tahu persis rahasia keuangan yang tersembunyi di balik meja-meja yang tertata sempurna. Perangkap telah dipasang, dan mereka sendiri yang membangun sangkarnya. Tinggal menunggu sang pengantin wanita membuat pintu masuk megahnya agar pertunjukan dimulai. Aku merapikan gaunku, mendekap amplop coklat itu ke dada, dan mengambil langkah pertama menuju resepsi. Derak sepatuku di atas lantai batu andesit di pintu masuk tenggelam oleh gumaman lembut kuartet gesek, yang memainkan versi instrumental dari lagu Coldplay. Saat aku melintasi lengkungan bougainvillea putih yang megah yang membingkai taman utama villa, pameran kemewahan dari uang pinjaman itu menghantamku. Itu adalah pemborosan yang menyesakkan. Mereka telah membangun sebuah tenda kaca di atas halaman rumput. Diterangi oleh lampu-lampu gantung yang seolah diambil dari istana Versailles, dan udara terasa pekat dengan aroma trufel putih, anggrek impor, dan campuran parfum termahal dari Paris. Aku berhenti sejenak di tangga. Dari atas sana, pesta itu tampak seperti papan catur di mana setiap bidak tahu persis nilainya. Dan kemudian mata kami bertemu. Ibuku berdiri di samping bar es yang diukir, memegang segelas sampanye merah muda. Dia dikelilingi oleh rombongan biasanya, istri-istri bankir dan sosialita dari Pondok Indah, semuanya dengan postur kaku akibat botoks dan ketakutan akan penuaan.
Saat melihatku, senyum tuan rumah yang sempurna itu membeku. Tatapan matanya yang memindai penampilanku adalah pemandangan klasik. Dia memindai rambutku yang ditata sederhana, turun ke gaun biru tua tanpa manik-manik, dan berakhir di sepatu kulit hitam mataku. Aku bisa melihat rahangnya menegang. Itu adalah ekspresi mikro, kilatan kekecewaan dan rasa malu yang mendalam yang coba dia sembunyikan dengan segera berbalik, membisikkan sesuatu kepada wanita di kanannya, yang tertawa kecil sambil menutupi mulutnya dengan tangan penuh berlian. Aku tidak mendekat untuk menyapa. Tidak perlu memaksakan sandiwara sepagi ini. Aku berjalan menuju pintu masuk tenda, di mana seorang perencana pernikahan dengan setelan jas rapi, earpiece di telinga, dan tablet bercahaya di tangan menyambut para tamu. "Selamat malam, Nona. Boleh tahu namanya?" Tanyanya dengan keramahan palsu seseorang yang terlatih berurusan dengan miliarder. "Saya kakak mempelai wanita," jawabku, menggunakan gelar itu untuk pertama dan terakhir kalinya malam itu. Pria itu berkedip kaget. Dia kembali memindai pakaianku, mencari petunjuk kemewahan yang jelas yang bisa membenarkan hubunganku dengan bangsawan malam itu. Dia berdeham, menggeser jarinya di layar, dan ekspresinya berubah menjadi salah satu ketidaknyamanan yang disembunyikan dengan buruk. "Ah, ya, tentu saja. Meja 42. Lewat sini, silakan." Aku mengikutinya. Kami berjalan melewati lantai dansa kaca yang diterangi dari bawah. Kami melewati meja-meja utama yang besar dihiasi dengan hiasan tengah setinggi 2 meter yang seolah-olah akan jatuh. Kami meninggalkan keluarga mempelai pria, para mitra dari klub golf, para politisi yang diundang karena formalitas, dan terus berjalan. Meja 42 benar-benar berada di pengasingan. Terpojok di belakang pilar batu andesit tebal yang menghalangi pemandangan ke panggung utama, hanya berjarak 2 meter dari pintu ayun dapur. Setiap kali pintu terbuka, hembusan udara panas berbau minyak dan keringat mengganggu aroma anggrek, diiringi suara piring beradu dan teriakan koki yang teredam. Teman-teman semeja sudah duduk. Mereka adalah, tanpa kejutan, kategori tamu yang ibuku sebut kerusakan tambahan. Nenek buyut Consuelo, yang memakai alat bantu dengar dan menatap piringnya dengan bingung, akuntan perusahaan logistik kakekku, seorang pria botak yang berkeringat di dalam setelan sewaan, dan 2 pemasok perabotan yang tidak henti-hentinya menatap ponsel mereka. Bahkan taplak mejanya pun berbeda. Taplak meja kami terbuat dari linen putih kasar, sementara meja-meja di barisan depan terbuat dari sutra mentah bersulam. Aku duduk menghadap pintu dapur, meletakkan tasku dan amplop coklat di atas pangkuanku. Si akuntan memberiku senyum gugup sebagai tanda pengakuan, tetapi segera menunduk, mungkin bertanya-tanya hukuman ilahi apa yang telah menempatkanku di sudut yang sama dengannya. Aku menuang air mineral untuk diriku sendiri dan mulai mengamati. Dari sudutku, sirkus itu sangat menarik. Aku melihat adikku, Valerie, melakukan pintu masuk megahnya. Lampu diredupkan dan sorotan lampu mengikutinya saat dia menuruni tangga yang dihiasi ratusan lilin. Gaunnya, sebuah kreasi pesanan khusus yang lebih berat dari nuraninya sendiri, menyeret kain tule Italia bermeter-meter. Di sampingnya, Banyu, suaminya yang sekarang dan pewaris salah satu firma investasi paling agresif di negara itu, tersenyum dengan kepuasan seseorang yang baru saja membeli trofi termahal di etalase. Tepuk tangan membahana di dalam tenda. Ibuku menangis dengan air mata yang dirancang, menyeka pipinya dengan sapu tangan renda agar riasannya tidak rusak. Makan malam dimulai. Sementara meja-meja VIP disajikan carpaccio wagyu dengan irisan truffle hitam, di sudut kami yang terlupakan datanglah krim sup asparagus hangat dan steak yang terlalu matang. Aku memotong daging dalam diam, mengunyah perlahan, merasakan berat amplop coklat di pahaku. Setiap menit yang berlalu adalah 1 menit lebih sedikit sebelum bom waktu meledak, dan aku menikmati penantian itu. Momen itu tiba menjelang akhir hidangan penutup, sebuah kubah coklat pahit dengan daun emas yang bisa dimakan. Saat pasangan pengantin baru memulai tur tradisional mereka di antara meja-meja. Mereka membagikan pelukan mekanis dan senyum majalah. Butuh lebih dari 1 jam bagi mereka untuk mendekati perbatasan di mana kemewahan berakhir dan meja 42 dimulai. Ketika mereka akhirnya tiba, udara di sekitar mereka berbau sampahnya mahal dan parfum Tom Ford. Valerie bersandar di lengan Banyu, berpura-pura kelelahan yang elegan. Matanya melewatiku, seolah-olah aku adalah bagian dari perabotan yang disewa. "Tumben kamu kelihatan," katanya dengan suara yang begitu tajam dan manis hingga membuat merinding. "Kukira akhirnya kamu tidak akan datang. Kan acara seperti ini bukan gayamu." Dia menunjuk gaunku yang sederhana dengan gerakan cangkirnya yang nyaris tak terlihat. Akuntan di sebelahku berhenti bernapas, menunduk menatap piringnya yang kosong. Banyu, dengan setelan jas pesanan khusus yang meneriakkan uang lama, melangkah maju.
Dia memiliki senyum paternalistik dan merendahkan yang digunakan pria-pria arogan ketika mereka ingin menunjukkan kekuasaan mereka di balik kedok amal. "Senang kamu datang, ipar," kata Banyu, berbicara cukup keras agar dua meja di sebelahnya yang penuh dengan kerabat jauh terdiam untuk mendengarkan. "Sebenarnya, Valerie dan aku baru saja membicarakanmu beberapa hari yang lalu. Kami sedikit khawatir dengan situasimu." Aku tetap tegak. Aku tidak melipat tangan, tidak mengerutkan kening, hanya menatap matanya dengan ekspresi keingintahuan yang sopan. "Oh ya?" Jawabku dengan nada lembut, hampir berbisik. "Baik sekali kalian." "Iya, jujur kami khawatir," lanjut Banyu sambil menggosok-gosokkan tangannya. "Valerie bilang, kamu masih berjuang sendiri, memperbaiki komputer dan pekerjaan-pekerjaan lepas semacam itu. Dan lihat, kamu sudah tidak muda lagi untuk terus berimprovisasi, apalagi tanpa asuransi kesehatan. Jadi, aku sudah menggunakan sedikit pengaruhku di perusahaan." Dia berhenti sejenak secara dramatis, menunggu jenderang imajiner bertalu-talu. Valerie menatapku dengan senyum tertahan, menikmati setiap detik penghinaan yang disamarkan sebagai altruisme. "Aku punya posisi untukmu," umum Banyu, sedikit meninggikan suaranya, sebagai petugas entry data di gudang di Cikarang. "Pekerjaannya sederhana. Kamu memasukkan faktur ke sistem, mengatur inventaris. Gajinya memang standar, tentu saja, ini level pemula, tapi kamu akan dapat BPJS, THR, voucher makan. Sesuatu yang pasti, supaya kamu bisa lebih tenang dan tidak hidup pas-pasan. Bagaimana menurutmu? Keluarga harus selalu saling mendukung, meskipun mereka berbeda." Keheningan di sudut ruangan kami menjadi pekat, hampir menusuk. Nenek Consuelo berkedip tanpa mengerti sementara si akuntan sepertinya ingin melebur dengan kursinya. Dari posisiku, dengan sedikit mengangkat pandangan, aku bisa melihat meja utama di kejauhan. Ibuku berdiri dengan gelas di tangannya, mengangguk sedikit ke arah Banyu, dengan ekspresi kebanggaan seorang ibu pemimpin. Dia memvalidasi penghinaan publik itu. Baginya, itu adalah hukuman yang sempurna atas keberanianku untuk ada dan tidak memenuhi standar estetika dan sosialnya. Siapapun di posisiku, wanita manapun dengan ego yang rapuh atau dengan ketidakamanan finansial akan hancur, akan menangis terseduh-seduh, akan berteriak, atau lebih buruk lagi, akan menerima pekerjaan itu sambil menundukkan kepala karena kebutuhan. Tetapi ketika kau adalah pemilik papan catur, gerakan para pion tidak akan mengintimidasimu, melainkan menghiburmu. Aku mengambil gelas air mineralku, merasakan dinginnya kaca di telapak tanganku. Aku menyesapnya dengan sangat tenang dan meletakkannya kembali di atas meja tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Aku mengangkat wajah dan menatap Banyu. Aku bisa melihat kilatan kebingungan di mata coklatnya. Dia mengharapkan kemarahan, dia mengharapkan rasa malu. Bukan ketenangan mutlak ini. "Itu tawaran yang sangat menarik, Banyu," kataku dengan senyum yang begitu tulus dan hangat hingga Valerie mengerutkan kening, bingung. "Aku sangat berterima kasih kamu meluangkan waktu untuk memikirkan BPJS-ku di hari pernikahanmu. Sungguh, aku akan mempertimbangkannya." Banyu berkedip, sedikit kecewa karena tidak berhasil memprovokasi sebuah adegan, tetapi tetap membusungkan dadanya, merasa menjadi penyelamat si kambing hitam. "Pikirkanlah, ipar. Hari Senin nanti aku akan bilang ke bagian SDM untuk menghubungimu untuk tes psikometri. Selamat menikmati makan malam." Dia berbalik, menarik Valerie bersamanya. Adikku memberiku satu tatapan superioritas absolut terakhir sebelum menghilang ke area VIP, di mana botol-botol coknak sudah mulai beredar dan tawa menjadi semakin riuh. Aku kembali menatap piringku. Jari-jariku menyelip di bawah penutup amplop coklat yang ada di pangkuanku. Kertas tebal dan kekuningan itu menyimpan kontrak-kontrak dengan tanda tangan notaris, stempel dari kantor pendaftaran publik, dan transfer antar bank senilai 9 digit. Penghinaan itu tidak menyakitiku. Bagaimana bisa? Rasanya seperti mendengarkan seorang anak kecil memamerkan istana pasirnya di depan arsitek yang merancang gedung pencakar langit tempat dia tinggal. Kesombongan Banyu dan kekejaman Valerie tidak lebih dari napas terakhir dua orang yang sedang menari di atas ladang ranjau tanpa menyadarinya. Tiba-tiba, musik latar perlahan mereda. Gumaman di meja-meja berhenti ketika dentingan klasik garpu yang memukul gelas kristal bergema melalui sistem suara. Aku mengangkat pandangan. Ibuku berdiri di tengah lantai dansa besar yang terang benderang, memegang mikrofon bertatahkan kristal Swarovski. Di sampingnya ada Valerie dan Banyu, berpelukan, berpura-pura terkejut dengan sederhana. Inilah saat pertunjukan utama, saatnya hadiah-hadiah VIP, momen yang dirancang khusus agar keluarga-keluarga kaya dapat mengukur kekuatan mereka melalui demonstrasi kedermawanan publik yang vulgar. DJ meredupkan lampu ruangan, hanya menyisakan sorotan cahaya putih yang terfokus pada ibuku. Dia tersenyum, menyeka air mata tak terlihat dari sudut matanya, mendekatkan mikrofon ke bibirnya yang berlipstik merah.
Aku duduk tegak di kursiku, mengambil amplop coklat itu, memegangnya erat dengan kedua tangan, dan menarik napas dalam-dalam. Babak pendahuluan telah berakhir. Saatnya menagih utang. Selamat malam semuanya, keluarga, sahabat, rekan bisnis. Suara ibuku bergema melalui pengeras suara, penuh dengan emosi buatan yang dikuasai dengan sempurna oleh para wanita kalangan atas. Dia meletakkan satu tangan di dadanya, tepat di tempat kalung zamrud yang digadaikan itu berada, dan menghela napas yang diperkuat oleh mikrofon. Di sampingnya, Valerie dan Banyu saling berpelukan, berpose untuk 3 fotografer yang berterbangan di sekitar mereka seperti lalat di atas madu. Keheningan di dalam tenda begitu mutlak, hanya terganggu oleh dentingan es di gelas-gelas kristal. Hari ini kita tidak hanya merayakan penyatuan 2 keluarga terpenting di negeri ini, lanjut ibuku, menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, memastikan bahwa pers dari majalah Sosialita menangkap sisi terbaiknya. Kita merayakan cinta, warisan, dan masa depan. Banyu, sayang, selamat datang di keluarga. Bapak Suryo, ayah Banyu dan ketua dewan direksi bank miliknya, berdiri. Dia berjalan ke tengah lantai dansa dengan kelambatan yang diberikan oleh kesadaran sebagai orang terkaya di tempat itu. Dia mengenakan tuxedo yang mungkin harganya lebih mahal dari rumah akuntan di mejaku. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil berlapis beludru biru tua dari saku dalam jasnya. Valerie, anakku, kata sang bankir dengan suara serak, agar kalian bisa memulai hidup baru dengan langkah yang benar, ini kunci dari sarang cinta baru kalian, sebuah penthouse di kawasan SCBD, menghadap ke kota. Seluruh ruangan meledak dalam tepuk tangan dan sorak-sorai. Valerie menutup mulutnya dengan tangan, berpura-pura terkejut dengan sempurna, seolah-olah dia tidak menghabiskan 6 bulan terakhir memilih marmer Italia untuk kamar mandi di apartemen yang sama. Dia memeluk mertuanya, kembali berpose untuk kilatan kamera yang menerangi lantai dansa seperti kilat putih. Ibuku tidak mau kalah, egonya tidak mengizinkannya menjadi yang kedua dalam kompetisi ego ini. Dia menarik napas, mengangguk ke salah satu perencana pernikahan, dan orang itu memberinya sebuah map kulit hitam elegan dengan inisial emas. Kakek Valerie membangun sebuah kerajaan dari nol, kata ibuku, dan sejenak penyebutan nama kakekku membuat perutku mual. Beraninya dia menggunakan ingatannya untuk sirkus ini. Dan adalah tugasku, sebagai ibu pemimpin, untuk memastikan bahwa tingkat keunggulan itu terus berlanjut. Putriku, ini untuk akhir pekan kalian. Akta kepemilikan impian biru. Kapal pesiar baru kalian yang berlabuh di Marina Batavia Sunda Kelapa. Sambutan tepuk tangan begitu memekakkan telinga. Beberapa tamu berdiri, gelas-gelas diangkat untuk bersulang. Valerie menangis dengan air mata yang indah dan Banyu tersenyum dengan kesombongan yang membubung tinggi. Dari sudutku, dalam bayangan pintu dapur, pemandangan itu membuatku mual. Aku tahu dengan presisi bedah seorang auditor keuangan, bahwa tidak ada uang untuk kapal pesiar apapun. Map kulit itu mungkin berisi kontrak sewa palsu atau janji pembelian yang didanai dengan uang yang tidak ada, dijamin dengan surat sanggup bayar yang ditandatangani ibuku dengan memalsukan jaminan. Mereka menari di tepi jurang, bertepuk tangan untuk kejatuhan mereka sendiri. Itulah saatnya. Aku menyingkirkan serbet linen dari pangkuanku dan berdiri. Amplop coklat itu terasa berat di tanganku, padat dengan bobot kebenaran. Aku tidak menunggu tepuk tangan mereda. Aku mulai berjalan. Langkahku terukur, konstan. Saat aku bergerak dari pinggiran ruangan menuju cahaya yang menyilaukan di tengah lantai dansa, orang-orang mulai memperhatikanku. Mustahil untuk tidak. Di lautan gaun adibusana, penuh payet, bulu, dan potongan asimetris, gaun biru tua mataku, dengan garis lurus dan lengan panjang, adalah sebuah anomali visual. Itu adalah kontras duka yang berjalan di tengah-tengah karnaval. Gumaman mulai menyebar di antara meja-meja seperti gelombang tak terlihat, senyum-senyum mulai memudar. Aku melihat sekilas beberapa bibi jauh berbisik di balik kipas mereka. Aku mendengar dengan jelas suara serak salah satu rekan klub golf ibuku. Apa yang dilakukan kakak aneh itu di sana? Sepertinya dia mau menyerahkan surat panggilan pengadilan. Aku sampai di tepi lantai dansa kaca yang terang. Banyu mengerutkan kening, sedikit melepaskan pinggang Valerie. Adik perempuanku melepaskan topeng pengantin wanitanya yang sempurna. Bibirnya menekan menjadi garis tipis kemarahan murni. Aku merusak foto sampulnya. Ibuku melihatku dan matanya terbelalak sesaat sebelum kemarahan mengeraskan raut wajahnya. Cepat, seperti hewan yang terpojok, dia mengangkat mikrofon, mencoba mengendalikan narasi sebelum aku membuka mulut. Ah! Seru ibuku dengan tawa gugup dan melengking yang bergema di seluruh tenda. Lihat siapa di sini. Sepertinya putri sulungku, terlepas dari segalanya, juga ingin hadir di saat pemberian hadiah. Sini, sini. Jangan malu-malu. Nada merendahkan itu menjijikkan. Aku berhenti di depan mereka.
3 meter memisahkan kami. Aku mengulurkan amplop coklat yang polos, tanpa pita, tanpa label berkilauan, tanpa pembungkus apapun yang menyamarkan sifat birokratisnya. Ibuku maju 2 langkah ke arahku. Dia tidak mengambilnya dengan lembut, dia merebutnya dari tanganku dengan gerakan kasar, hampir keras. Dia menurunkan mikrofon agar seisi ruangan tidak mendengarnya, tetapi dia mendekat cukup jauh agar aku, Valerie, dan Banyu mendengar setiap suku kata yang penuh racun. Lihat dirimu, kau adalah noda bagi nama keluarga kita, desis ibuku, menggertakkan giginya dengan mata yang memerah karena amarah yang tidak rasional. Setidaknya kau punya sedikit kesopanan dengan menyewa pakaian bermerek agar tidak mempermalukan adikmu di pernikahan termegah tahun ini. Valerie, merasa didukung, maju selangkah sambil melipat tangan. Apa ini? Tanya sang pengantin wanita, memandang amplop itu dengan jijik. Tabunganmu setahun? Oh, tolong, jangan bilang ini cek kosong, memalukan sekali. Ibuku, tanpa melepaskan pandangannya dariku, memasukkan 2 jari ke dalam amplop dan mengeluarkan tumpukan dokumen tebal. Ada lebih dari 30 halaman yang dijilid. Kop suratnya bukan dari department store atau agen perjalanan. Itu adalah stempel timbul dari salah satu firma hukum keuangan paling ditakuti di ibu kota. Bersamaan dengan stempel merah dari Kantor Pertanahan Nasional dan tanda tangan notaris dengan tinta biru, ibuku berkedip. Otaknya, yang terbiasa membaca katalog perhiasan dan laporan rekening yang dimanipulasi, tidak dapat memproses istilah-istilah hukum, klausul percepatan, dan tabel amortisasi berwarna merah terang yang muncul di halaman pertama. Dia tidak mengerti apa-apa. Ketidaktahuannya menjadi perisainya untuk 1 detik terakhir yang menyedihkan. Dia tertawa kering dan mengejek, yang bergema di mikrofon yang masih dipegangnya setengah. Apa ini? Tanya ibuku, meninggikan suaranya agar barisan depan mendengarnya. Kupon diskonmu. Penawaran harga komputermu? Ya Tuhan, singkirkan sampah ini. Dan dengan penghinaan yang terlatih, dia membuka tangannya, membiarkan dokumen-dokumen itu jatuh. Tumpukan kertas itu menghantam lantai kaca dengan bunyi gedebuk. Lembaran-lembarannya berserakan. Beberapa jatuh tepat di atas genangan sampahnya merah muda yang tumpah oleh seorang pelayan beberapa menit sebelumnya. Cairan keemasan dan lengket itu mulai membasahi stempel merah dan tanda tangan bertinta biru. Seluruh tenda menahan napas. Penghinaan itu begitu terbuka, begitu visual, dan begitu kejam, bahkan beberapa tamu angku Banyu pun memalingkan muka dengan tidak nyaman. Ibuku menatapku dari atas. Bernapas dengan terengah-engah, menunggu reaksiku. Dia berharap aku akan meringkuk, berharap aku akan menunduk, menangis karena terhina, bahwa aku akan lari ke tempat parkir seperti gadis kecil ketakutan yang selalu dia inginkan. Aku tidak bergerak. Denyut nadiku stabil, mungkin 60 detak per menit. Dinginnya malah menerpa wajahku, tetapi di dalam diriku ada balok es yang tak tertembus. Aku berjongkok perlahan. Aku menekuk lutut dengan keanggunan yang telah diajarkan oleh disiplin selama bertahun-tahun. Tanganku tidak gemetar sama sekali. Kuambil dokumen yang basah oleh sampahnya, kupungut lembaran-lembaran yang berserakan, kurapikan secara metodis, mengetuknya sedikit di pahaku untuk meluruskannya. Aku berdiri. Aku berjalan melewati ibuku, menyentuh gaun sutranya, mengabaikan keberadaannya sama sekali. Aku berjalan ke meja utama, meja bundar terbesar dan termewah di tempat itu, ditutupi dengan taplak meja linen bersulam tangan yang harganya jutaan rupiah. Dengan gerakan yang disengaja dan tegas, aku meletakkan dokumen-dokumen basah itu tepat di tengah, menindih rangkaian anggrek untuk memberi ruang. Sampahnya dan tinta dari stempel itu langsung menodai putih bersih taplak meja. Ibuku berbalik dengan mulut ternganga, hampir berteriak memanggil keamanan, tapi aku lebih cepat. Aku mengambil mikrofon dari dudukan di sebelah kue pengantin 5 tingkat. Saat aku mengaturnya, jari-jariku menyentuh tombolnya. Sistem audio mengeluarkan suara melengking yang tajam, jeritan listrik yang keras dan menusuk yang memekakan telinga semua orang yang hadir. Ratusan orang meringis kesakitan, menutupi telinga mereka. Gumaman itu berhenti seketika. Sekarang aku mendapatkan perhatian penuh dari 500 orang paling berpengaruh di negeri ini. Aku berdeham. Ketika aku berbicara, suaraku tidak mengandung setetes pun kemarahan atau sedikit pun kesedihan. Itu adalah suara seorang ahli forensik yang membacakan hasil autopsi. Dingin, tajam, definitif. Selamat malam. Suaraku memantul di kaca-kaca tenda, berat dan jernih. Maaf mengganggu sandiwara tahun ini, aku akan singkat. Aku melihat Bapak Suryo, ayah mempelai pria, menegang di kursinya. Instingnya sebagai bankir, yang terlatih untuk mendeteksi bahaya, membuatnya condong ke depan, menyipitkan mata ke arah dokumen-dokumen bernoda di atas meja. Aku berbalik perlahan ke arah ibu dan Valerie,
yang menatapku seolah-olah aku sudah gila. Benar sekali, lanjutku sambil mengedarkan pandangan ke wajah-wajah pucat keluargaku. Aku tidak membawa kunci penthouse yang dibeli dengan uang bank, apalagi akta kapal pesiar hantu yang hanya ada dalam khayalan keagungan seorang wanita yang telah menghancurkan perusahaan ayahnya selama 10 tahun. Desahan kolektif penonton terdengar keras. Banyu melepaskan Valerie dengan kasar, seolah-olah kain gaun pengantinnya tiba-tiba terbakar. "Diam!" jerit ibuku, kehilangan semua pesonanya dalam sekejap, berlari ke arahku untuk merebut mikrofon. "Keamanan! Bawa dia keluar dari sini! Dia gila, dia mabuk. Jangan berani-berani menyentuhku." Suaraku menggelegar melalui pengeras suara dengan otoritas yang begitu brutal sehingga ibuku berhenti mendadak 1 meter dariku, gemetar dengan tangan terangkat. "Jika kau maju selangkah lagi, rincian audit forensik ini akan ada di kotak masuk pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan sebelum kopi disajikan." Keheningan begitu pekat hingga dentingan angin di tenda bisa terdengar. Tidak ada petugas keamanan yang berani mendekat. Kengerian di mata ibuku begitu mutlak. Kata audit telah memecahkan mantra. Aku menunjuk ke kertas-kertas bernoda di atas taplak meja. "Bagi yang tidak bisa membaca kontrak, akan kuterjemahkan," kataku, menatap langsung ke meja keluarga besan, keluarga mempelai pria. Dokumen pertama yang baru saja ibu saya lempar ke lantai adalah audit eksternal terhadap perwalian real estate yang didirikan oleh kakek saya. Di halaman-halamannya dirinci, dengan tanggal dan jumlah yang tepat, penggelapan dana, penggelapan pajak, dan yang paling penting, pemalsuan sistematis tanda tangan kakek saya. Selama berbulan-bulan saat beliau dalam keadaan koma. Valerie menutup mulut dan dadanya, napasnya terengah-engah, riasannya mulai luntur. Banyu mundur 2 langkah, menjauhkan diri secara fisik darinya. Wajahnya berubah menjadi topeng kepanikan korporat. Risiko reputasi sedang terwujud di hadapannya. "Kau memalsukan tanda tangan, Bu," kataku. Menancapkan pandanganku padanya. Aku melihat bibir bawahnya bergetar tak terkendali. "Kau secara diam-diam menggadaikan gudang-gudang perusahaan. Kau menggadaikan lahan-lahan komersial. Dan 3 tahun lalu, dalam keputusasaanmu untuk mempertahankan sandiwara konyol ini, kau menggadaikan villa ini, permata mahkota. Kau menggunakannya sebagai jaminan untuk meminta pinjaman dengan suku bunga lintah darat, hanya untuk membayar perjalanan ke Paris, SUV, dan tas-tas putri sempurnamu." Gumaman panik pecah di meja-meja belakang, tetapi aku segera membungkamnya dengan meninggikan suaraku. "Bank menemukan penipuan itu berbulan-bulan yang lalu. Mereka mengeluarkan perintah penyitaan definitif tepat 30 hari yang lalu. Kartu kredit kalian sudah melebihi batas. Rekening perusahaan kalian dibekukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak pagi ini, kalian benar-benar bangkrut. Kalian bahkan tidak punya uang untuk membayar rangkaian bunga yang menghiasi tempat ini." Ibuku memegangi kepalanya. Kakinya sedikit goyah, memaksanya bersandar pada sandaran kursi emas agar tidak pingsan di depan semua orang. Air mata yang sekarang dia tumpahkan bukanlah air mata sandiwara, itu adalah air mata ketakutan murni. Kesadaran fisik bahwa topeng itu telah hancur berkeping-keping dan tidak ada cara untuk merekatkannya kembali. Namun aku merendahkan nada suaraku. Kontras itu membuat semua orang di ruangan itu secara naluriah condong ke depan, menahan napas untuk mendengarkanku. Itu baru dokumen pertama. Dokumen kedua yang diinjak-injak ibu saya dengan jijik adalah kontrak pengalihan hak tagih. Aku berhenti sejenak, membiarkan bobot kalimat itu meresap di benak para hadirin, terutama di benak para hiu keuangan yang duduk di barisan depan. Aku memandang ibuku, memandang adikku, dan akhirnya memandang kerumunan. Bank bukan lagi pemilik utang tersebut, bank bukan lagi pemilik utang tersebut. Firma investasiku yang membelinya, aku yang membayar setiap sennya. Keheningan yang mengikuti kata-kataku begitu pekat hingga aku hampir kesulitan bernapas. Tidak ada desahan atau gumaman, hanya beban kenyataan yang menghancurkan yang baru saja meretakkan dunia sempurna yang telah dibangun ibuku. Aku tetap memegang mikrofon di dekat bibirku. "Aku tidak melakukannya untuk menyelamatkan kalian," lanjutku, menurunkan volume suaraku, memaksa semua orang untuk diam sepenuhnya agar bisa mendengarku. "Aku melakukannya karena 3 tahun lalu di ranjang rumah sakit, aku berjanji pada kakekku bahwa aku tidak akan membiarkan hasil jerih payahnya seumur hidup berakhir di cengkeraman bank karena kebodohan dan kesembronoan. Villa tempat kalian berdiri saat ini, meja-meja tempat kalian makan, lantai kaca tempat kalian menari. Semua ini sekarang atas nama perusahaanku. Kalian tidak memiliki apa-apa." Aku menatap langsung ke arah Valerie. Matanya memerah, pupil matanya membesar karena panik. "Dan pernikahan termegah tahun ini, adikku tersayang,
sedang dirayakan di tamanku. Aku melihat wajah ibuku kehilangan sisa-sisa warna yang dimilikinya, berubah menjadi abu-abu, pucat pasi. Dia seakan menua 10 tahun dalam kurang dari 10 detik. Bahunya merosot, kehilangan postur tegak seorang ibu pemimpin yang tak tersentuh. Mikrofon yang dipegangnya terlepas dari jemarinya dan jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk kering yang menggema di pengeras suara, tetapi dia bahkan tidak bergeming. Dia terpaku, menatap kertas-kertas yang ternoda sampahnya seolah-olah itu adalah hukuman mati. Valeri bereaksi seperti hewan yang terluka. Dia berbalik ke arah Banyu dengan putus asa, mencengkeram kerah tuxedo pesanan khususnya. Sayang, jangan percaya padanya, mohonnya, tergagap dengan suara pecah dalam tangisan melengking yang tidak lagi terdengar indah. Dia pendendam, dia selalu iri pada kita, dia mengada-ada. Aku bersumpah, Banyu, katakan sesuatu pada mereka. Tetapi Banyu tidak memandangnya dengan belas kasihan, dia memandangnya dengan jijik. Bagi keluarga seperti keluarga Banyu, pewaris generasi lama perbankan, uang adalah segalanya, tetapi reputasi adalah agama mereka. Mereka bisa mentolerir perselingkuhan, mereka bisa mentolerir kekejaman, tetapi mereka tidak akan pernah memaafkan penipuan publik, apalagi terseret ke dalam skandal keuangan dengan orang-orang miskin yang mencoba menipu mereka. Dengan gerakan kasar dan dingin, Banyu menyingkirkan tangannya. Valeri terhuyung mundur, tersandung lipatan berat gaun tule Italianya. Jangan sentuh aku, kata Banyu. Suaranya sedingin es. Tidak ada jejak pria yang 1 jam sebelumnya menawariku pekerjaan sebagai petugas entry data karena kasihan. Dia merapikan lengan kemejanya tanpa memandangnya. Kau bilang masalah dengan pajak itu hanya kesalahan akuntansi. Kau membohongiku. Banyu, sela Bapak Suryo, bangkit dari kursinya dengan otoritas seseorang yang terbiasa memberi perintah yang segera dilaksanakan. Sang patriark tidak berteriak, tetapi suaranya yang serak menembus tenda. Kumpulkan barang-barangmu. Kita pergi dari sini sekarang. Kepanikan Valeri berubah menjadi histeria. Tidak, Bapak Suryo, tolong, biarkan kami menjelaskan, teriak adikku, mencoba mendekati sang bankir, tetapi 2 sepupu tegap Banyu menghalangi jalannya, memblokirnya seperti pengawal. Bapak Suryo berbalik ke arah ibuku, yang masih membeku di samping meja. Dia memandangnya dari atas ke bawah dengan rasa jijik yang membuatku merinding. Nyonya, dia meludahkan kata-kata itu seolah-olah terasa seperti karat. Jika nama Anda sampai mencoreng nama bank saya dalam audit, saya akan pastikan secara pribadi Anda tidak akan menemukan tempat berlindung di negara ini. Ayo, keluarga. Seolah-olah seseorang menyalakan lampu di sebuah klub malam pada pukul 5 pagi. Ilusi itu hancur berkeping-keping. Keluarga mempelai pria, yang menempati setidaknya 10 meja di barisan depan, bangkit serempak. Terdengar gesekan kursi di lantai, gemerisik sutra mahal, dan gumaman-gumaman terkejut. Tidak ada perpisahan, tidak ada pelukan penghiburan. Itu adalah evakuasi, pelarian massal dari kapal yang sedang tenggelam di depan mata mereka. Pernikahan jutaan dolar itu berubah menjadi pemakaman sosial dalam waktu kurang dari 5 menit. Para musisi menyimpan instrumen mereka dalam diam. Para pelayan, merasakan bahwa tidak ada yang akan membayar lembur mereka, mulai perlahan mundur ke dapur. Suara sepatu hak tinggi para tamu wanita yang menjauh di lorong-lorong batu andesit adalah satu-satunya suara yang tersisa, bersaing dengan isak tangis Valeria yang tak terkendali, yang telah jatuh berlutut di lantai dansa yang terang, merusak gaun desainernya di lantai yang dingin. Aku meletakkan mikrofon di meja utama. Tugasku di sana telah selesai. Aku berbalik, merapikan tali tasku di bahu. Aku mengambil beberapa langkah menuju pintu keluar, tetapi merasakan tarikan panik di lenganku. Itu ibuku. Tangannya gemetar hebat, kuku-kukunya yang sempurna menancap di kain gaunku. Wajahnya dipenuhi aliran maskara hitam dan napasnya berbau sampahnya serta teror mutlak. Tatapannya tidak lagi memiliki jejak superioritas menyakitkan yang telah menghinaku sepanjang hidupku. Sekarang hanya ada kepanikan. Anakku, bisiknya dengan suara yang begitu melengking dan gemetar hingga tidak terdengar seperti miliknya. Dia mencoba tersenyum, sebuah seringai manipulasi yang mengerikan. Sayangku, tolong, ini semua salah paham. Kau tahu kan bagaimana bank dengan urusan surat-surat? Semuanya bisa diatur. Kita keluarga, sayang. Keluarga harus saling mendukung. Adikmu, lihat bagaimana mereka meninggalkannya. Kau tidak bisa melakukan ini pada kami. Insting siapapun yang dibesarkan di bawah penindasan seperti itu adalah menyerah. Setelah 39 tahun mencari satu tatapan kasih sayang, mendengarnya memanggilku anakku dengan cara memohon seperti itu sudah cukup untuk menaklukkan siapapun. Tetapi aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada dendam yang membara di dadaku, tidak ada kegembiraan jahat melihatnya hancur. Aku merasa kasihan, rasa kasihan yang mendalam, steril, dan jauh.
Aku menarik lenganku dengan lembut, melepaskan jari-jarinya dari pakaianku seolah-olah sedang melepaskan sulur kering. Jangan panggil aku seperti itu, kataku dengan nada datar seseorang yang membatalkan langganan majalah. Kau berhenti menjadi ibuku pada hari kau memutuskan bahwa aku adalah penghalang bagi rencana keagunganmu. Kau tidak punya hati, dia meledak tiba-tiba, mengubah permohonan menjadi serangan dalam sekejap, menunjukkan sifat aslinya. Urat-urat di lehernya menonjol. Kau akan membuatku terlantar di jalan. Kau akan membuat kami bangkrut karena dendam sialanmu. Aku mundur selangkah, menciptakan jarak fisik yang tak terpatahkan di antara kami berdua. Kau yang membuat dirimu terlantar di jalan saat kau menandatangani cek yang tidak bisa kau bayar, jawabku, menatapnya sampai dia memalingkan muka, tidak mampu menghadapi kebenaran. Pengacara perusahaanku akan mencarimu hari Senin. Kalian punya waktu 30 hari untuk mengambil barang-barang pribadi dan mengosongkan properti perusahaan, termasuk rumahmu di Menteng, yang omong-omong juga menjadi bagian dari jaminan. Ibuku memegangi dadanya, terengah-engah seolah-olah aku baru saja memukul perutnya. Oh, dan satu hal lagi, tambahku, sedikit membungkuk ke arahnya. Aku tidak akan mengajukan tuntutan pidana atas penipuan atau pemalsuan tanda tangan kakek. Itu hadiah pernikahanku untuk Valerie, satu-satunya belas kasihanku. Dan aku melakukannya hanya karena kakek tidak akan pernah mau melihat nama keluarganya di berita utama kriminal. Aku menegakkan badan. Udara di tenda terasa lebih ringan, tidak terlalu menyesakkan. Lampu-lampu dari kandil kristal berkelip-kelip, menerangi kekacauan di atas meja, piring-piring yang setengah dimakan, dan kenyataan telanjang dari sebuah keluarga yang telah mempertaruhkan segalanya pada satu kartu dan kalah. Aku berbalik dan mulai berjalan menyusuri lorong batu andesit yang diterangi obor. Di belakangku, jeritan histeris Valerie menggema di bawah tenda kaca, bercampur dengan isak tangis tertahan dan permohonan menyedihkan ibuku. Aku tidak menoleh ke belakang sekalipun. Setiap langkahku bergema mantap di atas batu, membawaku menjauh dari racun, dari tahun-tahun penolakan yang terus-menerus, dan dari meja-meja sudut tempat mereka membuatku merasa tak terlihat. Saat aku keluar ke taman depan villa, udara dingin puncak membelai wajahku. Baunya seperti tanah basah, pinus segar, dan kebebasan yang memabukkan. Kontrasnya luar biasa. Di belakangku tertinggal neraka kepura-puraan yang hancur berkeping-keping di antara pecahan gelas kristal. Di depanku, nyanyian ritmis jangkrik dan langit malam yang luas, bertabur bintang. Aku sampai di pos valet. Pemuda yang beberapa jam sebelumnya memindaiku dengan meremehkan, sekarang berdiri kaku, memegang kunci sedanku dengan kedua tangan menempel di dada. Dia pasti sudah menyadari bubarnya tamu-tamu VIP atau mendengar bisik-bisik. Gosip di acara-acara masyarakat kelas atas seperti ini menyebar lebih cepat daripada sampahnya. Mobil Anda, Nona, katanya dengan suara sedikit gemetar, membukakan pintu untukku dengan hormat yang nyaris seperti militer. Aku membuka tas kulit hitamku, mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah, dan memberikannya padanya. Ambil kembaliannya, kataku dengan senyum ramah. Dan satu saran, pulanglah lebih awal. Tidak ada orang di dalam sana yang akan membayarmu upah lembur malam ini. Pemuda itu mengangguk kaget, menggenggam uang itu di tangannya sementara aku duduk di kursi pengemudi. Aku menutup pintu, dan kabin mobil tuaku terasa seperti tempat perlindungan paling mewah di dunia. Kutaruh tanganku di atas setir plastik yang sudah usang dan menghela napas panjang, dalam, salah satu helaan napas yang mengosongkan paru-paru dan mengangkat bertonton puing dari punggungmu. Aku menyalakan mesin sebelum mulai berjalan. Aku mengangkat pandangan ke kaca spion. Aku bisa melihat tenda besar yang berkilauan di kejauhan, berkelip dalam kegelapan hutan seperti kapal pesiar mewah yang perlahan tenggelam di lautan. Siapapun akan berpikir bahwa pada saat itu aku seharusnya tersenyum licik, menikmati adrenalin balas dendam dan merayakan kehancuran total mereka yang telah mempermalukanku seumur hidup. Tetapi kenyataannya, aku tidak merasakan kegembiraan jahat. Tidak ada teriakan kemenangan yang euforia sambil memukul setir. Oh, juan-juananfu. Juania hajuan atas kululi janingan masuk melalui jendela yang setengah terbuka adalah sesuatu yang jauh lebih kuat, sebuah kejelasan mutlak. Seolah-olah sebuah kaca yang telah buram oleh rasa sakit selama puluhan tahun tiba-tiba menjadi bersih sepenuhnya. Yang paling kuhargai dari malam itu bukanlah melihat kerajaan kebohongan ibuku hancur berkeping-keping di atas taplak meja bersulam. Bukan melihat Valerie kehilangan pangeran tampannya yang terbuat dari kardus, atau melihatnya berlutut dengan gaun pengantin seharga ratusan juta rupiah, basah oleh air mata dan penghinaan. Kemenangan sejatiku adalah melihat ke dalam diriku sendiri dan menyadari bahwa aku tidak bertindak karena dendam. Aku bisa saja meneriaki mereka dengan hinaan, aku bisa saja mengejek mereka dengan mikrofon di tangan, aku bisa saja sama kejam dan tanpa ampun seperti mereka padaku, tetapi aku tidak melakukannya.
Aku bertindak berdasarkan keadilan, dengan kepala dingin dan martabat yang utuh. Kemenangan terbesarku adalah tidak membiarkan kepahitan penolakan mereka menentukan akan menjadi wanita seperti apa aku. Malam itu di puncak, aku mengkonfirmasi dengan cara yang paling gamblang bahwa rasa memiliki tidak bisa diemis. Kau tidak duduk di meja 42 di sebelah kebisingan dapur, menunggu mereka yang merasa superior melemparkan sisa-sisa kasih sayang mereka atau menawarimu pekerjaan biasa-biasa saja untuk membersihkan nurani elitis mereka sendiri. Rasa memiliki itu dibangun, ditempa dengan kerja keras di pagi buta dalam kesendirian, dengan pengorbanan yang tidak dipuji siapapun, dan dikonsolidasikan di meja-meja yang kau beli sendiri dengan usahamu sendiri, di bawah aturanmu sendiri. Kesuksesan yang kau bangun dalam diam adalah baju zirah terbaik melawan kebisingan memekakkan telinga dari orang-orang yang iri. Karena ketika kau tahu persis berapa nilaimu, ketika kau mengenal bobot kerajaanmu sendiri, hinaan orang lain hanya terdengar seperti pengakuan menyedihkan atas ketidakamanan mereka sendiri. Jika kau sampai di sini mendengarkan cerita ini, aku ingin kau menanamkan sesuatu yang fundamental di benakmu. Nilaimu sebagai manusia tidak terletak pada logo yang kau kenakan atau merek mobil yang kau kendarai, dan terlebih lagi bukan pada validasi dari keluarga yang hanya mencarimu saat kau bersinar, atau saat mereka perlu memanfaatkanku. Jangan biarkan siapapun, baik yang memiliki hubungan darah denganmu atau tidak, membuatmu merasa gagal hanya karena kau menolak untuk cocok dengan cetakan kosong dan buatan mereka. Bangun hidupmu dalam diam. Bersabarlah. Kesuksesan tidak akan datang jika kau membuka pintu sebelum waktunya. Biarkan hasil yang berbicara untukmu dengan kekuatan yang luar biasa pada saat yang tepat. Dan jika cerita ini beresonansi denganmu, jika kau pernah harus bangkit sendirian sementara orang-orang terdekatmu meragukan kemampuanmu, sukai video ini dan berlangganan saluran ini untuk terus berbagi kisah nyata tentang kekuatan, ketahanan, dan keadilan. Dan tolong, beritahu aku di kolom komentar, menurutmu apa sikap terburuk sang ibu dalam keseluruhan cerita ini? Pilih kasih yang terang-terangan sejak kecil atau penghinaan publik di depan semua orang di pesta pernikahan? Aku akan membaca dan menjawabmu secara pribadi.